Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah sekalian, ibu-ibu, Mbak Uti, saudariku semuanya, okay. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu semuanya yang Allah mudahkan untuk bisa hadir, untuk saged rawuh pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah yang pada kesempatan pagi hari ini sedang menatap kita semuanya. Loh, dungo nopo, Bu? Dereng dungo kok pun amin. Nggih, semoga Allah yang pada kesempatan pagi hari ini sedang menatap kita semuanya. Allah menjadikan hari-hari kita ke depan, hari-hari yang sudah semakin dekat dengan hari kepada Allah. Semoga Allah masih berkenan menambahkan taufik kepada kita semua. Yang lantaran dengan diparingi tambahan taufik itu, Allah memampukan kita untuk saged ngelampai sisa umur yang ada ini betul-betul di atas bimbingan jalan hidayah. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang besar, sehingga kita tidak lagi sembrono, tidak lagi sakarepe dhewe, sehingga sisa umur kita yang mungkin ini merupakan lembaran terakhir dari buku kehidupan kita. Mungkin tinggal beberapa waktu ke depan, malaikat maut sudah menyapa kehidupan kita. Karena itu, please banget saya nyuwun tolong kepada ibu-ibu, jadikan sebuah kebahagiaan ketika Allah memilih panjenengan saged sejenak duduk bersimpuh seperti ini. Jangan sampai panjenengan sampun berangkat sudah sampai sini, tapi memiliki niat yang boten pas. Usahakan, mari sama-sama kita tata di depan seperti ini. Ya Allah, matur nuwun sangat. Engkau telah memudahkan hamba bisa duduk di majelis ilmu seperti ini. Hamba tidak ingin apapun ya Rob, kecuali ilmu yang nanti aku dapatkan bisa ku pakai memperbaiki diriku sebagai seorang hamba di sisa umur yang ada. Hamba capek ya Rob, hidup sembrono sakarepe dhewe. Sehingga hari ini hamba kejepit demikian banyak masalah yang mendera kehidupanku. Aku kepingin lelah letihku di majelis ilmu seperti ini betul-betul hanya pingin menjadi hamba yang lebih baik. Nah, kalau panjenengan nanti hadir di majelis ilmu dengan maksud seperti itu, biasanya Allah pun akan nambahkan taufik, panjenengan kundur dari masjid ini dimampukan untuk menjadi seorang hamba yang lebih baik. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar sebuah tema yang sangat mendasar, yaitu bagaimana sih kalau seandainya hidup kita itu sekarang sedang dihimpit, sedang didera sebuah permasalahan. Hati siapa sih yang tidak terluka kalau nanti punya pasangan, ngapunten, yang toksik? Nopo toksik itu, Bu? Nah, toksik itu beracun, ngomong pedes, selalu melukai perasaan, menyakiti hati.
Nanti belum ketemu bocah-bocah yang tiap hari gudo mawon. Belum lagi nanti ketemu ujian dalam bentuk penyakit. Darah tinggi tidak kunjung sembuh. Diabetes juga demikian. Nah, hati siapa sih yang tidak terluka kalau hari-hari kita itu drama-dramanya itu berputar di situ aja. Nah, agama kita ini adalah agama yang sangat indah, di mana Allah memaringi bekal. Kalau umpama kita hidup dengan drama-drama seperti itu, bagaimana sih menyikapinya? Nah, ini yang nanti akan menjadi pembahasan kita. Oke. Jadi hari ini ayo kalem-kalem kita belajar ilmu yang sederhana. Hati siapa sih yang tak terluka? Oke. Pun ayo kita mulai petualangan kita pada kesempatan pagi hari ini. Nah, kita awali pembahasan kita dengan sebuah subtema. Sebenarnya drama-drama yang beracun, yang selalu berpotensi melukai hati dan pikiran perasaan kita, itu datangnya dari mana sih? Nah, yang pertama dibesarkan. Ngeten. Oh ya. Nah, kita awali pembahasan kita hari ini. Sebenarnya drama-drama toksik yang membuat kita capek, tiap hari merasa sesek, itu datangnya dari mana? Yang pertama, ini datang dari sebuah pola hubungan, pola komunikasi, pola interaksi yang tidak terbimbing di atas jalan hidayah. Interaksi kita dengan pasangan, interaksi kita dengan anak-anak, dengan teman-teman, itu sakarpe dewe, sembrono, tidak mengindahkan rambu-rambu hidayah. Lantaran kendelerengan kita itulah, kesembronoan kita itulah, akhirnya interaksi yang terjadi itu bersifat toksik, bersifat beracun, yang itu melukai dan menyakiti perasaan pasangan kita, anak kita, dan juga teman-teman kita. Nah, sifat toksik ini bisa datang dari pasangan kita, bisa datang dari istri saya atau suami panjenengan, bisa datang dari orang tua kita, bisa datang dari mertua kita, anak-anak kita, bahkan datang dari teman dan guru-guru kita. Nah, sekarang perhatikan, ada satu rambu di dalam jalan hidayah ini yang kalau kita tidak memperhatikan rambu ini, kita akhirnya nanti jadi pelaku toksik. Nah, ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, yaitu hadis nomor 1976. Nah, coba kita perhatikan kalem-kalem. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ngendikan seperti ini: laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahis walal badi'. Coba diperhatikan kalem-kalem. Di dalam hadis ini Rasulullah itu mengaitkan keimanan seseorang dengan perilaku yang toksik, perilaku yang jahat, yang beracun, bisa melukai orang lain. Artinya apa? Rasulullah itu wanti-wanti, sebenarnya mboten pantes bagi saya dan bagi ibu-ibu yang beriman itu kesehariannya dibersamai oleh 4 perilaku toksik ini. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, ayo kita angen-angen, ayo sareng-sareng bareng-bareng kita introspeksi. Kalau kita memang mengaku seorang yang beriman, sebenarnya mboten pantas keseharian kita dibersamai oleh 4 perilaku receh ini. Apa yang pertama? Laisal mu'min bitta'an. Kata Rasulullah, seorang mukmin itu mboten pantas blas memiliki perangai suka mencela. Walala'an,
Juga tidak pantas kesehariannya dibersamai suka melaknat, suka memberikan sumpah-sumpah serapah. Walal fahis, tidak pantas belas seorang yang mengaku mukmin itu kesehariannya ngomongnya keji, suka meso. Walal badi, dan seorang yang mengaku mukmin itu boten pantas belas dibersamai recehan, ungkapan dan perilakunya kasar. Nah, pun kalem-kalem, ayo kita bawa ke era kekinian kita. Ada sebagian di antara kita yang tidak pernah mengindahkan rambu-rambu ini ketika berinteraksi dengan pasangan, dengan anak-anak. Contoh, saya berikan ini contoh-contoh semuanya ini, Bu. Ini true story, yaitu kisah nyata yang kami tangani di klinik recovery mental kami. Saya tunjukkan hasil diagnosanya di sini supaya kita ngelilir. Oh, ternyata bahaya ya kalau interaksi dengan pasangan, dengan anak-anak masih membawa sifat toksik atau beracun sehingga tidak mengindahkan jalan hidayah ini. Yang pertama, ibu-ibu pernah dengar mboten sebuah istilah yang namanya sentimen suara? Pernah dengar napa dereng? Sentimen suara itu ciri utamanya satu. Biasanya orang tua yang membawa anak-anaknya ke tempat kami di klinik recovery mental kami, baru juga duduk, keluhannya mesti gini, Ustadz, wis tak pasrahne anakku Ustadz, tak pasrahne jenengan anakku ini Ustadz, wis sampean sowok, sampean sebul terserah. Pegel Ustadz, benduwino niku rewame mawon. Nek dinasehati itu loh Ustadz, nek dituturi gitu loh Ustadz, nggak pernah dirungokne, nggak pernah digugu, pegel Ustadz, lambe ki ngetowu terus bendinten. Nah, perhatikan, kalau ada di antara anak-anak kita, cucu kita, itu ada satu yang memiliki perangai ini, yaitu nek dituturi wong tuane gak manut, cenderung banggel, itu pertanda di gudang jiwanya sudah ada mental block yang namanya sentimen suara. Nah, sekarang saya ceritakan diagnosanya. Sentimen suara adalah ketika seorang anak sudah tidak bisa lagi mendengar dan manut suara ibu dan abinya, disebabkan di masa lalu suara ayah dan ibunya ini terlalu sering melukai jiwa anak. Bisa dengan marah-marahnya, suka mencela, suka menghakimin. Sehingga di dalam gudang jiwa anak ini numpuk luka batin akibat jahat dan toksiknya orang tua. Luka batin itu numpuk satu persatu sampai akhirnya pada keadaan tertentu menjadi mental block yang namanya sentimen suara. Sehingga kalau sudah sampai di titik ini, anak tidak bisa lagi mendengar suara orang tuanya, tidak bisa lagi mendengar nasihat orang tuanya meskipun disampaikan dengan lembut. Contoh, Mbak Ais, ayo nak, sebentar lagi adzan maghrib, ayo ndang mandi. Niki pun lembut napa dereng? Sampun. Tapi anak kita Ais bulet mawon melayu tengah jeng, datang ke teras. Terus dikejar sama emaknya. Loh, Ais belum mandi juga. Sebentar lagi sudah ada ndang mandi. Bulet masuk kamar, tiktokan. Jadi suaranya umiknya ini nggak pernah didengar sama suara abinya. Qadarullah, jari ini wong Jawa niku ndilalah, Pak D-nya datang, klunuk. Dek, ono apa sih rame ambek Ais? Iku lho ponakanmu itu loh. Dikona terus kita mau mulet ae, gak ngenekno. Pak D-nya cuma ngomong sekali, Ais, ayo nak, ndang mandi nak. Umikmu biar gak rame gini. Anak kita Ais, nggih Pak D, mundut anduk, klunuk ke kamar mandi. Apa penyebabnya? Dalam? Nah,
Suara Pak D-nya belum tersimpan sebagai sentimen suara, sehingga ngomong sekali langsung sat-set wat-wat. Inilah rahasianya kenapa sebagian orang tua ngomong, Ustadz kenapa sih anakku tuh kalau dituturi wong tuane, saya nasehatin, diomongin abine itu nggak pernah digatekne, nggak pernah didengar, tapi begitu diomongi ustadznya, diomongi temannya, diomongin tetangga, langsung budal. Nah, Pun renungan pertama, coba perhatikan kalau dalam berinteraksi dengan anak, dengan pasangan, kita tidak mengindahkan nasihat Rasulullah tadi, maka kita akan cenderung gampang marah, gampang melukai anak. Mas, ayo ditaruh HP-nya sebentar. Sebentar Talami, cepetlah dari tadi HP-an aja. Kamu tambah gede tambah nakal. Wah kok teko api ini ae. Coba perhatikan pola komunikasi yang toksik yang tadi sampun disampaikan oleh Rasulullah. Seorang yang mengaku beriman itu mboten pantes kesehariannya dibersamai dengan recehan, suka melaknat, suka memberikan sumpah-sumpah serapah. Kalau ini dilanggar, artinya di pembukaan tadi saya sampaikan, kita mohon supaya Allah maring taufik sehingga kita sisa umur kita saged ngelampai di atas jalan hidayah, tidak sakarpe dhewe, tidak sembrono. Salah satunya ketika kita ngomong ke pasangan, ke anak, sembrono seperti itu. Akhirnya anak mengalami luka batin. Nanti mau sarapan gak habis dimarahin, kamu itu tinggal makan gak melok masak air angele, ayo demam kenyang, ayo kok saged ngeten niku lho. Nanti mau berangkat ke TPQ marah-marah lagi, waktunya murojaah Al-Quran marah-marah lagi, sehingga akhirnya anak numpuk luka batin di gudang jiwanya menjadi sentimen suara. Nah, apakah anak yang seperti ini terus jenengan dekati dengan marah-marah? Kapan warasi nanti anak kita? Pun ini contoh pertama. Kalau kita dalam kehidupan ini terus tidak mengindahkan jalan hidayah, anak kita ngomong judul kita tadi, hati siapa sih yang tak terluka kalau dibersamai ibu yang seperti itu? Nah, pun. Sekarang yang kedua, saya kasih contoh. Ada anak-anak kita, coba ini ibu perhatikan, ini akhir-akhir ini banyak orang tua bawa ke klinik recovery mental kami dengan kasus ini. Ustadz kenapa sih anakku tuh loh semendelok dhewe wis gede, wis kelas 5 SD, wis kelas 6, wis SMP, tapi loh Ustadz gak ngerti tanggung jawab, tulinan naik. Di rumah itu gak dituntut apa-apa kok Ustadz, cuma ngurusi baju kotornya ditaruh di tempatnya, sepatunya dirapikan, ngurusi itu loh Ustadz, gak iso pawegel aku Ustadz, rame bentino. Nah, apa kira-kira penyebabnya? Di antara sekian banyak penyebab, rating tertinggi penyebab anak-anak kita, ngapunten saya punya istilah, anak seperti tadi, itu saya sebut anak yang sudah balik tapi belum akil. Saya ulangi, anak yang sudah balik terus ketok gede tapi dereng akil. Akil itu dereng muncul kedewasaannya, gak ngerti tanggung jawab, gak ngerti penggawean, tulinan naik. Dan penyebab tertinggi, rating teratas anak memiliki kepribadian kayak gitu, terlempar air oleh orang tuanya. Semerap air mboten, penyakit mata belen gitu. Nggih, saya kasih contoh ya. Anak-anak seperti ini di dalam rumah tangga, entah sama ibu atau sama ayahnya, orang tua memiliki pola komunikasi seperti ini. Ngapunten, ini contoh, anak sedang mainan Mobile Legend atau mainan apa. Terus ibu capek, mangkel, terus meluncurkan sebuah komentar. Ayo, terus no, enak ya dadi arek cilik, dulinan ae ngono iku. Gak ngerti tanggung jawab, gak ngerti gawean. Ayo tutup no. Terus no kan. Ngeten iki hadis riwayat sinten, Bu? Hadis riwayat sinten? Oh, mboten wonten nggih teng mriki nggih tiyange nggih.
Hati-hati, perhatikan. Kalau nanti kita berbicara tentang ain lebih detail, salah satu guru kita yaitu Syekh Sadahan memberikan sebuah nasihat. Kalau ada orang tua yang atine tasik mangkel, bedodok, dereng tenang, terus kesusu melontarkan sebuah komentar kepada anak atau pasangan, maka kata Sesadahan, setan dari bangsa jin yang ada di sekitar kita tuh akan nunggangi komentar itu untuk merusak apa yang panjenengan komentari. Itu namanya ain yang berat. Jadi saya ulangi kalimat tadi, please banget saya nyuwun tolong jangan diulang lagi kalimat ini. Ini yang tadi kata Rasulullah tadi, gak pantas ada orang yang beriman kesehariannya dibersamai perangai receh, apa itu suka memberikan sumpah-sumpah serapah, melaknat seperti itu. Coba perhatikan, kita nggak mengindahkan aturan main jalan hidayah sakarepe dhewe ketika ngomentari anak, ayo tutupno dulinan ae, enak ya dadi arek cilik, gak ngerti gawean, gak ngerti kerjaan, gak ngerti tanggung jawab, ayo tutupno dulinan terus. Nah, ngomong gitu berangkat dari hati sing bedodok, enak pun langsung mak jelep anak jenengan karakternya jadi kekanak-kanakan, baleke sampun tapi dereng akil. Dan kalau ada kasus seperti ini, saya tidak akan pernah mau nanganin, mau menterapi kalau orang tuanya tidak bertaubat habis-habisan dari toksiknya yang seperti itu. Nah, itu toksik yang berat. Saya kasih contoh supaya panjenengan tidak sembrono lagi. Ini toksik yang agak ringan, ain yang agak ringan. Saya pernah nangani kasus di sekolah kami itu kan selain playgroup, TK, SD, SMP, terus sampai paling tinggi itu School of Parenting, sekolahnya orang tua. Di sana orang tua itu belajar bagaimana kalau anaknya kecanduan game, bagaimana cara menghentikan anak ketika main Mobile Legend, bagaimana cara ngapunten ngeloni anak supaya berdampak kebaikan, dan diajari semua. Salah satu peserta School of Parenting itu pernah tanya saat itu WA chat, Ustadz ngapunten anak saya ini sakit perut, sudah tak belikan obat, tak bawa ke mantri, tapi nggak kunjung sembuh, terus melilit Ustadz. Sebentar, ceritanya bagaimana? Setelah diceritakan, langsung saya tembak. Nah, jenengan sih Bu, ini terlempar ain. Kok bisa? Anaknya tadi, bundanya itu sebenarnya punya angen-angen. Dia tuh nggak seneng kalau anaknya sekolah tuh jajan mie instan. Uminya tuh nggak suka. Nah, saat itu Ananda ini pulang sekolah bawa mie instan. Kira-kira kalau jenengan jadi ibunya, mangkel napa mboten? Mangkelnya karena omongannya nggak digugung ya. Nah, ketika mangkel lihat anaknya bawa mie instan, saat mangkel dereng tenang, meluncur sebuah ungkapan. Wes ping piro sena, Umi itu bilang jajano sembarang, tapi ojo jajan mie instan. Delok entah lho ketemu lak lorong kok. Mandi diucapan bukan semata-mata sosok ibu. Siapapun yang ngomong ini mesti jadi lemparan ain. Sik mangkel dituruti mengucapkan dalam bentuk komentar, langsung anak itu sakit. Dan setelah dilakukan mundut obat ke mantri nggak sembuh, terus telepon, saya tinggal cek, coba di foto Ananda atau saya izin video call. Saya lihat wajahnya ada saf'ah, yang kata Rasulullah itu pertanda terlempar ain. Nah sekarang sudah jelas yang lempar adalah maknya sendiri. Kalau sudah tahu siapa yang lempar jelas begitu, tinggal manfaatkan bekasnya. Sehingga saya, Bunda, mundut air di gelas. Nggih, bismillah diminum dulu sebagian. Nah, sisanya bekas jenengan tuh minumkan ke anak. Bismillah, mohon supaya Allah turunkan rahmat, batalkan air. Begitu diminum anak, tidak sampai 15 menit telepon lagi, Ustaz, gimana? Sembuh. Ayo, saya tinggal ngomong gini, terus no, ketemu perusak karepmu dhewe ngene kok. Nah,
Ini baru sebagian. Coba sekarang bayangkan anak jenengan sing angel dituturi, nuwakal, ngompolan, gak selera maem, mengi, sakit ini dan itu. Coba diangen-angen. Jangan-jangan selama ini terlalu banyak mendapatkan sumpah serapah, kemangkelan dari orang tuanya. Ayo hati-hati, ini salah satu bentuk hati siapa sih yang tak terluka kalau dibersamai ibu-ibu, bapak-bapak di rumah tuh yang toksik seperti itu. Hatinya sinten, yang gak terluka tuh sinten. Nah, dan yang paling bawah ini sekedar bonus saja, diperhatikan. Yang namanya drama toksik yang membuat panjenengan terluka itu bukan hanya pasangan, bukan hanya anak, bukan hanya teman, tapi tontonan juga sakit. Tontonan juga bisa, curhatan teman juga bisa. Nah, saya kasih contoh. Ini tolong sebagian ibu-ibu yang mengalami anxiety disorder, kecemasan yang berlebih, coba diangen-angen cerita saya ini nggih. Ini kasusnya hampir kebanyakan anxiety disorder, kecemasan berlebih gangguannya itu memiliki pola yang sama. Seorang itu kadang-kadang sampai nggak paham kenapa aku kok tiba-tiba cemas seperti ini. Nah, saya kasih contoh. Ada kasus di klinik recovery mental kami itu, seorang ibu yang kalau anaknya jam 8 malam belum sampai rumah, itu sampun gelisah, bingung, sesek, terus rasanya itu berat tubuhnya, anyep semua, keringat dingin. Ibunya. Nah, perhatikan, dan ibu ini juga bingung kenapa mesti begitu. Dia juga nggak tahu dengan pasti. Nah, ternyata setelah dilakukan diagnosa, terus kemudian kita mengetahui di dalam gudang jiwa ibu itu ada luka akibat nonton YouTube. Apa kira-kira yang dilihat saat itu? Nah, betul. Saat itu sedang viral di media sosial penculikan anak terus dijual ginjalnya. Nah, ibu itu mirsani YouTube dengan betul-betul masuk di hati. Video itu diizinkan melukai hatinya. Sehingga sejak nonton itu, setiap kali anaknya nggak kelihatan pulang jam 8, cemas. Dan ibu itu nggak tahu kalau itu akar masalahnya. Setiap kali pokoknya kaitannya sama anak begitu, langsung keringat dingin, cemas, sesek. Nah, perhatikan, luka batin juga bisa disebabkan oleh tontonan-tontonan seperti itu. Nah, pun hati-hati. Mulai sekarang, kalau sudah masuk maghrib sampai malam, jangan dibiasakan nonton sesuatu yang negatif. Saya kasih bocoran, gudang jiwa kita kalau sudah masuk maghrib, penutup gudang jiwa yang penjaganya ini namanya reticular activating system yang ada di batang otak itu terbuka. Sehingga apapun kabar yang masuk mulai maghrib sampai tidur itu langsung terekam kuat di gudang jiwa yang ada di kolbu seseorang. Sehingga kalau mulai maghrib jangan nonton berita perselingkuhan, berita gosip sana gosip sini, berita kematian, berita wabah, berita kriminal. Jenengan besok langsung kena namanya energi vampir. Energi vampir itu nggak sadar kita sudah males, wes mager bon, males tandang gawe, males masak, sakit kepala. Itu efek dari kesedot energi vampir dari berita-berita negatif tadi. Nah, itu diperhatikan. Dan kalau ada temen curhat, boleh banget dibantu, ditolong, tapi jangan malam. Lawang jenengan mantun Isa jam 8, setengah 9, ono koncone telepon 2 jam curhat. Jam bojoku ngene-ngene, enak mriko plong. Jenengan nyungsep mantentunku.
langsung meriang sakit kepala, enggak, itu namanya energi vampir. Sehingga kalau nerima curhat benjing mawon nggih mantun dhuwur. Nah, ngeten. Nek dhuwur gudang jiwa penutupnya aktif, reticular activating system, sehingga kabar-kabar negatif tuh hanya mampir di otak, nggak melukai batin. Nah, pona sakniki konangan sinten sing meriang-meriang. Nggih, ampun, ini diperhatikan nggih. Dalam kalau baper, yang baper siapa? Yang curhat apa yang nerima curhat? Yang ditanyakan Bunda. Yang dicurhati. Nah, baik, saya kasih bocoran dikit. Kalau terpaksa harus nerima curhat malam, ibu harus memiliki perisai supaya berita itu nggak langsung masuk di hati. Yang biasa saya lakukan ketika konseling begitu, biasanya kan untuk di klinik kami itu pagi, siang. Nanti malam saya praktek optometris tutup jam 8. Kalau terpaksa ada yang masuk pasien, dia telepon atau dia ngomong tatap muka, ibu sambil zikir. Jadi misalnya subhanallah. Yang paling pas ketika melihat curhatan orang itu subhanallah. Artinya maha suci Allah, nggak ada yang salah dengan settingan drama seperti ini. Nah, ketika jenengan, ya bukannya nggak ngereken boten, tapi tetap ketika subhanallah, subhanallah. Itu reticular activating system repot ngurusi zikir jenengan. Subhanallah, sehingga curhatan teman hanya sampai di telinga dan otak, kita paham tapi nggak melukai hati. Nah, tapi itu butuh latihan. Kalau nggak terbiasa kita misalnya subhanallah, 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 teman jenengan cerita suamiku selingkuh mbak, lo langsung buyar subhanallah ya. Mau wancep jelek gitu, ya Allah. Ternyata benjing jenengan suamine, Bu, aku tugas luar kota rong minggu, langsung jelek gara-gara ceritanya selingkuh kancane. Nggih, langsung cemas mikir, kok jangan-jangan ngeten. Nah, itu tanda karena jenengan terluka, subhanallah tadi kalah ambek berita iku mau. Nah, itu jadi dibiasakan, nek sampun terbiasa nerima kabar-kabar begitu, penjaga gudang jiwa masih fokus di zikir kita. Itu. Nah, sekarang diperhatikan, ini saya nyuwun tolong banget. Kita sekarang belajar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 1742. Nah, diperhatikan, di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengendikan seperti ini, ibu-ibu. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Nah, coba perhatikan, kalem-kalem. Inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah di antara kalian. Wa amwalakum, harta-harta di antara kalian. Wa a'radakum alaikum haramun, serta harga diri dan kehormatan di antara kalian itu haram, boten pareng diciderai. Nah, perhatikan, agama ini sangat gemes kalau sampai jenengan sudah diciptakan Allah sebagai sosok yang berharga, kok orang-orang yang ada di sekitar jenengan merendahkan jenengan. Agama sangat nggak suka. Bukan hanya kita, pernah ada sebuah episode, ngapunten sangat, salah seorang istrinya Rasulullah itu, entah karena cemburu atau apa, itu ngomentari istrinya Rasulullah yang lain. Nah, saat itu kalau diterjemahkan bahasa kita tuh, ngomongnya ngeten,
Ya Rasulullah, ketemu pirang perkara sampean kok iso seneng ambek wong endek nguniku. Dan memang betul istrinya Rasulullah yang dikomentari itu pendek. Sampai ketika mau naik onta pun, khusus istri yang ini, Rasulullah itu mesti doprok dodok, sekedar mengizinkan lututnya dinaikin supaya bisa naik onta. Ini karena pendek. Nah, disifati, dikomentari begitu oleh istrinya yang lain. Mendengar komentar itu, Rasulullah langsung muncul penegasannya. Wahai istriku, kalau sekiranya ucapanmu tadi tentang pendeknya wong itu dilemparkan di samudra lautan yang luas, itu udah cukup untuk merusak seluruh samudra itu, air yang ada di samudra itu. Itu pertanda Allah dan Rasulnya nggak sewenang kalau sampai ada orang berperilaku toksik, beracun, recehan, merendahkan harga diri dan kehormatan orang lain. Boten pareng. Kira-kira dampaknya apa kalau kita ndelereng, melukai orang lain, harga diri dan kehormatan orang lain seperti ini? Ibu-ibu pernah mendengar yang namanya social anxiety? Social anxiety itu kecemasan sosial. Jadi gini, saya kasih contoh. Misalnya saya sedang ngajar santri-santri kami di Al-Um, anak-anakku yang baik, karena Ustadzah hari ini sedang ada keperluan, Ustadz mohon izin gantikan beliau sebentar ya. Sudah belajar belum calistungnya kemarin? Sampai kapan? Sampai level berapa? Ayo belajar perkaliannya. Ustadz punya pertanyaan, siapa yang bisa 2 kali 3? Ayo angkat tangan. Nah, anak kita itu bisa jawab, tapi nggak punya nyali untuk angkat tangan. Grogi, minder, takut. Inilah yang namanya social anxiety, kecemasan sosial. Kakak, ini kan kamu sedang di rumah, nak, liburan pondok. Ayo mumpung di rumah, ayo kakak yang adzan, kakak yang imamin. Gitu aja udah pegang mic itu ngewejer. Bacaannya pelegak-peleguk salah-salah. Bukan karena nggak hafal, tapi di dalam jiwa anak ada social anxiety, kecemasan sosial. Dok, Umi masak jajan ini buat jajan banyak, nak, minta tolong dok, dikasihkan Bude, tetangga sebelah namanya manggilnya Bude. Nah, sekedar nganterin jajan gitu, anak kita itu pun nggak bisa. Kalau berinteraksi dengan orang lain itu ngejar, ndredeg, wedi. Padahal sekedar di depan rumah itu dinding paket. Sekedar buka rumah ngambil paket itu udah takut. Ini namanya social anxiety. Apalagi rapat majelis taklim seperti ini, ayo Bunda monggo, kemarin katanya punya usul apa, silakan ngomong niku muter-muter, ngewejer gitu. Nah, ini namanya social anxiety. Dan jenengan tahu mboten kenapa seseorang sampai muncul social anxiety, kecemasan sosial, atau dalam bahasa gampangnya fobia keramaian? Itu disebabkan di masa lalu dia pernah dilukai di depan umum. Saya ulangi, orang-orang yang seperti ini pernah dilukai di depan umum dan sampai hari ini dia belum pernah berdamai dengan luka itu. Nah, contoh, saya pernah nangani seorang eksekutif yang pinter, cerdas, Masya Allah prestasinya bagus, tapi kalau mau presentasi mesti keringetnya sak jagung-jagung, ngewejer ngeten itu. Ternyata setelah didiagnosa, ini padahal sampun usia 30 sekian, akar masalahnya dulu waktu SD dia pernah dihukum gurunya di depan kelas, dan itu terluka di depan teman-temannya, malu. Dan dia mau wangkel sampai gurune, tanpa sadar hanya terlewatkan waktu, dia belum pernah ikhlas berdamai dengan luka itu. Itu yang akhirnya ketika dia mau tampil presentasi, inner child-nya muncul. Nopo inner child? Inner itu di dalam, child itu anak kecil. Jadi di dalam pribadi eksekutif yang sampun dewasa 30 sekian itu masih ada anak kecil di dalam tubuhnya yang dulu pernah terluka, belum didamaikan.
Sehingga begitu dia berdiri mau nampilkan presentasi gitu, inner child-nya muncul. Jangan ngomong di depan umum, nanti kalau salah kamu dipermalukan seperti dulu. Mulai pun ngejer, dredeg. Nah, enggak. Perhatikan, ini lagi-lagi berangkat dari interaksi yang tidak terbimbing di atas jalan hidayah. Marahin anak di warung bakso, kamu itu loh tinggal mak sama abi yang cari duit, kamu tinggal mak untuk angel ngeten. Padahal di situ ada orang lain, ada orang lain. Ini yang diwanti-wanti agama tadi, bahayanya sampai segini. Haram, boten pareng menciderai harga diri dan kehormatan siapapun, termasuk anak dan pasangan kita. Ada bakungnya datang, bakung, itu lo ais dituturi bakung, nawakal bakung, HP-ane gak leren-leren. Jenengan merasa bener ngeten iki. Nyesel lo nanti kalau sudah saatnya muncul social anxiety. Jenengan menghancurkan harga diri dan kehormatan anak di depan bakungnya. Boten pareng. Kalau ada keluarga kita yang salah, teman-teman kita yang khilaf, harus dinasehatin, tapi tetap dijaga kehormatannya. Tidak boleh dipermalukan di depan orang lain. Nah, Bun, ini contoh kalau kita terus menyakiti dengan perilaku-perilaku toksik kita. Nah, sekarang sebagai penutup slide ini, saya ingin nyampaikan kepada jenengan, kita bersyukur hidup di sebuah era di mana banyak banget riset penelitian yang sangat kompatibel, cocok mendukung keindahan Al-Quran dan Sunnah ini, keindahan ajaran agama kita ini. Satu yang ingin saya sampaikan sebagai bekal, ini nanti kalau panjenengan ambil sebagai ilmu, terus kemudian menata hidup di atas jalan hidayah, itu enak banget. Ada di dalam sebuah jurnal, yaitu The Journal of Science and Healing. Di sana salah satu poin kesimpulan dari penelitian itu, perhatikan ya ibu-ibu. Ini saya kasih penjelasan simpel supaya mudah dipahami. Di dalam setiap kita, saya, ibu, anak-anak, pasangan jenengan, siapapun, di dalam kolbunya, di dalam hatinya, yaitu kalau anatomi fisiknya itu di jantung, ya. Kalau ngomong hatimu itu lo dibersihkan pokoknya, itu bukan hati liver, tapi jantung, kolbu itu di jantung. Nah, di dalam kolbu kita yang ada di jantung itu ada space, ada ruang yang itu disebut dengan gudang jiwa. Ibaratnya kayak botol seperti ini, ibu. Nah, Allah menciptakan gudang jiwa ini itu tujuannya untuk menampung setiap luka batin yang kita dapat selama perjalanan hidup kita. Diseneni karena anak-anak itu HP-nya lama, gak wani bales orang tuanya, masuk sini. Di sekolah dihukum gurunya, gak berani bales, masuk sini luka batinnya. Pentolnya diroyok teman, gak berani bales, masuk sini. Tadi jenengan berangkat dari rumah, Umi mau kemana Umi? Itu loh nak, di masjid di Ponegoro ada majelis taklim. Umi titip apa? Titip belikan pentol ya. Ya. Ibu pulang nggak bawa pentol. Wani bales anak-anak, boten. Rasa kecewa akibat dikecewain uminya masuk sini. Nah perhatikan, ngapunten sebelumnya, saestu ngapunten. Ada orang-orang tertentu di antara kita yang hadir ini yang hidupnya itu ngapunten sangat, hari-harinya terlalu sering disakitin, terlalu sering dikecewain, lelah letihnya gak pernah dihargain, dianggap sepele, gak diuangke ambek mertuane, diacuhkan sama ipar, difitnah sama teman. Kalau ada orang yang seperti ini, gudang jiwanya ini penuh. Dan jenengan tahu mboten, kalau gudang jiwa sampun dipenuhi luka batin, terus orangnya terus dilukai, terus disakiti perasaannya, dibikin loro hati, apa yang terjadi? Sudah penuh, terus dilukai, apa yang terjadi?
Nah, peres. Akhirnya tumpah. Dan kalau sudah tumpah, tidak ada pilihan kecuali hanya ada dua. Kalau mboten tumpah keluar, ya pasti tumpah ke dalam. Kalau tumpah keluar, disebutkan dalam penelitian itu, pasti akan mewarnai karakternya jadi jahat, jadi toksik, ngomong pedes, suka nyetot anaknya hafalan nggak bisa dikit langsung ngegas. Dan itu kalau orang tua. Kalau anak-anak, apapun kenakalan anak yang bisa jenengan sebutkan nanti dalam tanya jawab, mesti itu pertanda anak kita hidupnya tidak bahagia, gudang jiwanya terlalu penuh luka batin akibat toksiknya orang tua, toksiknya guru, toksiknya teman. Akhirnya tumpah keluar, mewarnai karakter anaknya jadi nakal. Dituturi gak manut sama adik dibikin nangis mawon, nyolongan pensil, dituturi gurune banggel. Apapun bentuk kenakalan anak-anak kita, termasuk ngompolan, sebelum nanti jenengan tanyain, itu pertanda hidupnya nggak bahagia, gudang jiwanya dipenuhi luka batin, terus tumpah keluar. Nah, ini mesti anaknya nakal. Kalau orang seusia kita, orangnya jadi jahat, toksik. Nah, sekarang saya tanya balik, umpama kita belum paham ilmu ini, hidup kita tuh sembarangan, sakarepe dhewe, jahat ke anak, jahat ke pasangan. Kok ternyata anak kita tuh mboten nakal. Harusnya kan kalau dilukai terus tumpah keluar nakal. Nah, ini mboten. Kita selaku orang tua itu jahat, suka menghakimi, suka marah-marah, suka nempeling, suka nyedot. Ternyata anak kita tuh Masya Allah manut, sama adiknya nggih akur, rukun, sekolahnya nggih semangat, pinter. Nah, pertanyaannya, ibu-ibu seneng mboten kalau punya anak seperti ini? Ibu jahat, saya kasar, anak-anak kita mau manut, pinter, semangat belajar, seneng napa mboten? Wah, itu kok ada amalan apa gitu ya? Enggak, anak isok kayak gitu padahal mae kayak kuntilanak gitu ya. Guyon-guyon Bu, ojo tersinggung, ojo luka batin Bu. Bu, kalau saya bukan seneng, tapi senep. Apa kira-kira? Nah, inilah yang dimaksud tumpah ke dalam. Gudang jiwanya dipenuhi luka batin, tapi anak kita bukan tumpah keluar tipenya, tapi tumpah ke dalam. Inilah yang akan membuat badannya rame. Umi sakit kepala Mi. Besok lusa, Umi lambungku perih. Umi aku diare. Umi aku gatel-gatel. Umi aku sesek. Inilah yang namanya psikosomatis, keadaan gudang jiwa yang dipenuhi beban luka, tumpahnya ke dalam. Kalau nitip ke kepala, migrain, vertigo, sakit kepala, nitip ke tenggorokan, radang tenggorokan, nitip ke jaringan epidermis kulit, jerawatan nggak selesai-selesai, nitip ke lambung. Nah, perhatikan, karena background kami juga di optometris, mumpung saya bawakan rekam medisnya, silakan nanti tanyakan. Di klinik recovery mental kami, 250 penyakit apapun sing saged jenengan tanyakan nanti, 85%-nya psikosomatis. Orang yang hidupnya nggak bahagia, mengizinkan dirinya terluka oleh toksik recehan di lingkungannya, dan uripe nelongso. Nggih, baik, sebentar Bunda. Saya ulangi ya. Orang yang tumpah ke dalam atau psikosomatis itu adalah orang yang gudang jiwanya dipenuhi luka atau beban jiwa, namun tumpah ke dalam sehingga merusak kesehatan fisiknya.
Nanti panjenengan monggo kita diskusi. Jangankan yang berat-berat, rekam medis kami ini mulai dari jerawatan, ubanan dini, ngapunten agak sensi, kegemukan pun olahraga pun diet gak langsing-langsing, sampai ngapunten bauti osteoporosis, osteoartritis, kanker, autoimun, nanti tanyakan, langsung akan kami jelaskan. Kalau sakitnya ini masih memendam luka batin ini. Kalau darah tinggi, ini yang harus dibersihkan dari gudang jiwa. Kalau diabetes, kalau kutilen, ini yang harus dibersihkan. Kalau panjenengan mengabaikan ini, hanya kulaan amlodipin terus, seumur hidup sampai kapan? Penyebabnya bukan di situ. Gudang jiwanya dipenuhi luka dan belum berdamai dengan itu. Akhirnya tumpah ke dalam. Nah, ini yang saya nyuwun tolong diperhatikan betul. Kenapa agama ini melarang banget saat kita berinteraksi dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan teman-teman, menampilkan pribadi yang toksik, beracun. Karena dampaknya luar biasa bahaya. Bun, sebagai penutup slide ini, saya ingin tanya, setelah tahu ilmu ini, ibu milih yang mana? Tumpah keluar apa tumpah ke dalam? Sebentar, santai, tenang, jawabnya yang tenang. Soalnya jawaban jenengan dicatat malaikat. Sak derengin jawab, dipikir sing tenanan. Ibu kepingin sepulang dari sini tumpah keluar apa tumpah ke dalam? Ya Allah, engkau saksinya ya Allah. Kalau panjenengan sampun semerap ilmu ini dan bertekad, aku nggak mau Ustadz tumpah keluar, karena kalau nanti tumpah keluar aku juga jahat, nggak bisa sabar membersamai anak-anak, nggak bisa telaten, nggak bisa penuh kasih sayang. Aku juga nggak mau Ustadz tumpah ke dalam, darah tinggi, sesek, asma, emah, asam lambung, osteoporosis. Aku nggak pingin. Nah, kalau panjenengan tadi milih nggak pengen tumpah keluar maupun tumpah ke dalam, itu artinya panjenengan punya kerentek, punya tekad, sepulang dari sini minimal ada dua tekadnya. Satu, jangan pernah kau izinkan recehan-recehan suami, recehan anak, toksiknya teman, jangan lagi kau izinkan melukai hatimu. Nek jenengan terus ngizinkan terluka, sing remek jenengan. Sabar kalau bu dereng mantun. Ya Allah, kau melukaiku ya. Sabar bu, sabar. Nah, oh iya. Nah, itu tekad pertama. Ibu nggak pengen tumpah keluar dan nggak pengen tumpah ke dalam, konsekuensinya pulang dari sini jangan lagi kau izinkan dirimu terluka oleh recehan-recehan di luar sana. Yang kedua, pastikan panjenengan menjadi pribadi yang terbimbing di atas jalan hidayah. Jangan lagi toksik ke pasangan, toksik ke anak, toksik ke teman-teman, ke semua orang, supaya jiwa mereka nggak terus terluka. Nah, ini. Nah, kita tutup sebelum kita diskusi. Ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadisnya nomor 2243. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah itu maringi gambaran wong mukmin, wong muslim itu mestinya kayak ngene loh. Nah, ini potret gambaran yang Rasulullah tuh pingin banget saya dan ibu-ibu pulang dari sini berubah menjadi sosok ini. Seperti apa gambarannya? Perhatikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud tadi, Rasulullah ngendikan ngeten. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Coba perhatikan.
Rasulullah ngasih gambaran, seseorang itu dikatakan muslim sing tenanan, muslim sing sejati, mungkin katanya anak sekarang ya. Kapan? Yaitu ketika kaum muslimin yang lain itu bisa selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Nah, kalem-kalem, seseorang dikatakan sebagai muslimnya itu tenanan kapan? Ketika ia bisa maringi garansi, saged memberikan jaminan ke pasangan, ke anak, ke orang tua, mertua, ke teman-teman, siapapun yang setelah ini berinteraksi dengan diri gue, tak jamin gak bakalan terluka akibat lisanku maupun tangan perbuatanku. Itu baru dikatakan muslim sing tenanan. Nah, kalau kita pulang dari sini bisa menggaransi pasangan, anak, teman-teman dengan ini, enak, gak ada lagi yang terluka akibat toksiknya kita. Ya, jadi ini yang harus kita camkan. Ya Allah, aku mohon taufik darimu agar sisa umurku menjadi muslim sing tenanan. Dalam artian sosok yang mampu memberikan garansi atau jaminan kepada pasangan, anak, teman atau siapapun, gak bakalan lagi di antara mereka yang akan terluka oleh kasarnya omongan dan jahatnya perilakuku. Nah, ini keren. Nggih? Inggih. Nanti panjenengan nanti akan diuji. Ibu tadi misalnya, jadi harus bisa jaga hati ya Ustadz. Betul. Nanti keluar dari masjid langsung diuji Bu biasanya. Sandale ilang CC. Langsung lali TKD ngeten niku mau. Ya apa iki mau masjid kok pasar ya akeh malinge ngene iki. Panitia mosok ngene iki gak diatur. Lah ampun lali pisan. Omongane langsung celekit begitu. Nah, ini nanti pasti butuh diuji sama Allah. Nggih? Nah, ini masih ada 3 sebenarnya, masih ada 3 lagi. Cuman kalau misalnya ibu-ibu waktunya terbatas, monggo kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. 3 poin ini sebenarnya saya ingin menjelaskan, hati siapa sih yang gak terluka kalau setiap lelah letih kita tuh gak pernah dihargain. Ibu masak dari pagi, tinggal sarapan gak dihargain, malah dicela masakannya, ditinggal. Hati siapa Ustadz yang gak terluka kalau kayak gitu? Tiap hari ngetuet, masak, bersih-bersih rumah, nyuci, setrika, tapi gak pernah tampak kebaikan itu. Ada aja yang dicela. Nah, ini nanti bahas ini sekalian membersihkan lukanya gimana. Terus yang kedua, dalam mau difoto, nggih. Nah, nggih. Nanti kalau misalnya karena waktunya nggak cukup, ini nggak sempat dibahas, karena pembahasan ini sampun nggak kulitnya kayak tadi. Langsung saya ajak jenengan melihat dalam boten pripun membesarkannya. Nggih. Oke. Nah, ini nanti kalau misalnya Allah itu kasih kecukupan umur dan kita bisa lanjut belajar bareng, usahakan sesi-sesi ke depan kalau punya teman, terutama keluarga yang hidupnya ngapunten tidak bahagia, diajak nggih. Karena di pertemuan mendatang sudah masuk ada sedikit-sedikit terapinya. Jadi nanti untuk teman yang rumah tangganya rame, gumyek mawon, punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh, apalagi kalau sampai ada yang lumpuh, saya senang kalau diajak. Itu biasanya Allah kasih keajaiban nanti gitu nggih. Jadi yang intinya kehidupannya banyak terluka, nanti pembahasannya sudah masuk detail, langsung terapi. Semoga nanti bukan hanya ilmu tapi juga dapat rahmat Allah dalam bentuk kesembuhan gitu nggih.
Terus kemudian yang berikutnya, hati siapa sih Ustadz yang gak terluka jika setiap aku mengalami kehampaan, baik itu aku sedih, stres, tertekan, sumpah, tapi gak ada yang mau ngertiin aku, gak ada yang mau memahami keadaanku. Nggih. Nah ini nanti yang paling dalam biasanya di poin ini. Banyak di antara kita yang lalai, tidak mau mengerti keadaan pasangan, tidak mau mengerti keadaan anak-anak kita, sehingga menimbulkan satu kehampaan yang betul-betul berat. Dan yang terakhir, sebenarnya poin ini yaitu hati siapa sih Ustadz yang gak terluka, capek rasanya Ustadz kalau tiap hari itu terus disakitin, dikecewain, diabaikan, capek rasanya. Nah ini yang paling dominan bikin kehidupan seseorang tidak bahagia. Nah ini kalem-kalem, nanti kalau dari 3 poin itu ada di antara teman-teman yang dereng sempat ikut, coba diajak. Kita kepingin mereka pulih, kita kepingin mereka sehat, betul-betul pulihnya di atas jalan hidayah. Gitu nggih. Pun karena waktunya kata Ustazah Dina tadi terbatas, ini saya mohon izin 3 poin tadi biar nggak terputus, kapan-kapan aja. Sekarang monggo kalau ada yang ingin didiskusikan, monggo dipersilahkan. Oh, injih. Terus pundi? Nggih. Oh. Okay. Jadi Bunda ini tanya kalau kepingin konseling gimana ngeten nggih Bunda. Nggih, ini bukan masalah nggak mau jawab alamat atau apa. Bunda Dina pun, Ustazah Dina pun tahu Semerap. Bunda Susi juga lebih kenal sudah nggih. Jadi gini, masalahnya tuh waktunya penuh banget. Antriannya panjang Bunda. Nggih. Jadi ini aja sampai Agustus akhir nanti sudah penuh banget. Jadi bukan kok tidak mau, tapi nanti daftarnya lewat klinik admin klinik nanti akan dijadwal sesuai keadaan berat tidaknya. Nanti nek sampun dijadwal saged pinarak ke klinik kami. Kalau nanti hari Senin sampai Rabu kami prakteknya di Prambon Sidoarjo. Kalau Kamis sampai Ahad datang Wonoayu, agak dekatan dikit. Tapi kalau pas jam sekolah kami di lembaga pendidikan di Al-Um ditarik sana. Nggih, jadi nanti tergantung jadwalnya nggih Bunda. Cuman saya lebih seneng kalau Bunda sama teman-teman ini belajar sendiri seperti ini. Nanti akan kita bekali kok caranya mendiagnosa, cara menterapi luka batin yang ini seperti apa. Tapi nggih memang butuh telaten, waktunya memang panjang. Nggih, jadi nanti Ibu WA mawon bisa ke saya atau admin klinik nyuwun Ustazah Dina. Nanti di sana kita paringi waktunya nggih. Juga alamatnya nggih. Tapi jangan kecewa kalau panjang nggih Bu nggih. Nanti saya dicelatu. Oh nggih pun mboten nggih. Nggih yang lain. Nggih. Ada mic Bunda kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya Erwin Ustaz. Mau nanya, untuk mengatasi social anxiety tadi pertama, kedua diagnosa dari osteoartritis itu. Osteoartritis apa osteoporosis? Itu nah, dua yang artritis. Teman saya soalnya kena. Oh ya, saya bukakan dulu. Osteoartritis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam? Nggih, leres.
Oke, biasanya kalau untuk penyakit yang psikosomatis kita cek wajah sama iris mata, Ustaz. Oke. Jadi nanti ketahuan gangguan yang menekan kejiwaannya ini signifikan nopo mboten, luka-lukanya itu. Oke. Nah, baik Bunda, ini mohon izin saya jawab terbalik ya. Tolong diperhatikan ibu-ibu, kalau ada di antara ibu-ibu sekalian yang sedang diuji mengalami osteoartritis, yaitu peradangan sendi. Oke? Nah, ini diperhatikan, ini masuk ranah autoimun. Oke, masuk ranah autoimun. Apa itu autoimun? Yaitu kondisi sel antibodi yang Allah ciptakan dalam tubuh kita, itu dulu ditugaskan Allah untuk menghalau dan menyerang setiap ada makhluk asing masuk. Misalnya maem jambu kemasukan bareng sama kuman, bakteri. Nah, itu makhluk asing. Lah, sel antibodi awalnya diciptakan Allah untuk menghalau dan memusnahkan makhluk asing yang masuk supaya kita tetap sehat. Tapi dalam perjalanan hidup ada sesuatu yang membalik tugas ini. Sel antibodi yang tujuannya tadi diciptakan untuk menghancurkan makhluk asing sekarang nyerang dirinya sendiri. Nah, itu mulai dari artritis tadi, mulai dari diabetes yang tipe 2, ada rheumatoid arthritis juga, ada lupus dan lain-lain. Nah, perhatikan, untuk osteoartritis ibu tidak akan memiliki kesembuhan yang sempurna kalau hanya diminum obat-obatan. Itu pun bukan obat autoimun untuk gejala nyeri-nyerinya. Dan hampir semua pasien kami yang osteoartritis itu berubahnya sel antibodi nyerang dirinya sendiri itu dimulai ketika dia sudah mentok capek atas 2 luka ini. Perhatikan, yang pertama ngapunten sangat, orang ini yang diceritain ibu tadi itu memiliki perasaan nggak dicintai, terluka akibat kehidupannya rumongso tidak dicintai. Ini yang pertama. Yang kedua, perasaannya merasa ditolak. Kehadirannya itu merasa ditolak, nggak diharapkan. Dan ini bukan yang ketiga, tapi ada catatan penting. Ditolak itu karena dia merasa selalu dikorbankan. Contoh nggih, sederhana tapi jangan dianggap sepele. Aku itu loh nek nang pasar kok gak tau diterno bojoku sih. Dijarno melaku dhewe ngeten itu. Dan itu kalau sekali mari manten baru mboten, tapi 20 tahun nggak pernah dicangking tangane nang pasar niku. Dan ini kalau tipe karakter perempuannya adalah melankolis dan flekmatis, nusuk jelek begitu bonan. Dan ketika itu dibiarkan muncul luka demi luka itu, apa suamiku gak sayang sama aku. Nah, bahkan tipe melankolis ketika anaknya mondok, ya Allah, aku kok gak bisa kayak orang-orang sih, kemana-mana dianterin anak-anak, ditemenin anak-anak. Padahal anaknya mondok, suaminya LDR, tapi dia merasa gak dicintai. Nah, apalagi kalau sampai ini yang paling berat, ada orang tua mengungkapkan gini, kamu itu anak yang gak pernah diharapkan, tahu ndak? Langsung mak jelek. Dan itu rata-rata dewasanya kena autoimun. Begitu remaja sudah kelihatan. Nah, hati-hati bagi ibu-ibu yang ngapunten sangat ngapunten saestu ngapunten. Jangan sampai engkau melukai anakmu dalam bentuk luka batin saat janin. Ini bahaya banget. Contoh,
ibu sudah punya momongan 5, qadarullah hamil lagi. Terus ibu itu ngeden, ya apa sih ya hamil maneng, hamil maneng. Ibu kecewa dengan kehamilan itu. Dan begitu babaran bolak-balik yang disematkan itu, kamu itu anak gak pernah diharapkan, tahu enggak? Siap-siap nyungsep nyesel nanti anak jenengan mesti kayak gini. Oke, betul. Karena bukan masalah ucapan. Di dalam penelitian disebutkan ketidaknyamanan, kecewa itu tersambung di lewat ari-ari itu. Semua psikisnya nyambung di situ. Sehingga nanti ketika anak sampun remaja yang mengalami luka batin saat janin itu sering kalau didiagnosa tuh ngomong gini, Ustadz, kenapa sih aku tuh kalau sama ayah, ngomong sama ayah itu bisa curhat-curhatan, bisa hahihi gitu ya. Tapi kenapa aku tuh kalau sama umi, sama bunda, aku sayang Ustadz, aku bakti. Tapi nggak bisa curhat-curhatan, nggak bisa deket, nggak ada chemistry. Nah itu biasanya karena luka batin saat janin. Tuh. Nah itu jadi bagi bunda yang bertanya tadi untuk bantu teman yang mengalami osteoartritis disembuhkan, 2 ini yang paling utama. 1, dia merasa tidak dicintai. Nanti kalau dalam sesi terapi yang kita ke depan ketemu, terapinya dengan self love, tidak menuntut suaminya nyayangi, itu receh banget, kita nggak akan kepingin yang seperti itu. Kita belajar untuk nyayangi diri sendiri, menyayangi, menghargai diri sendiri, sehingga tangki cinta itu penuh tanpa harus berharap suami, tanpa harus berharap orang tua. Nah itu. Terus ini yang paling berat tadi, ibu yang telaten, dia sekarang itu ngapunten, dia sekarang itu merasa dirinya sampah. Keberadaannya nggak pernah betul-betul dimuliakan, dihargai di keluarganya itu, dan dia selalu merasa dikorbankan. Anaknya nuwakal, ada panggilan ke sekolah, suami nggak mau tahu, istri yang disuruh berangkat. Sehingga suami seringkali punya prinsip, aku tuh tugasku ku nyambut gawe, aku kis nyambut gawe mulai esuk tak ewangi lembur golekno duit sampean. Nek urusan arek-arek nakal, arek-arek iku sekolah itu urusan sampean, aku nggak mau tahu. Nah ini merasa dikorbankan. Nah ini nanti nelongsone itu akan bikin, tapi ini perlu didiagnosa nggih. Kalau sudah kondisi tertentu membuat sel antibodi itu berubah arah, nyerang dirinya sendiri. Nah, itu diperhatikan banget. Kalau untuk osteoartritis agak berat ketimbang osteoporosis, meskipun harus sama-sama ditanganin nggih. Nah. Dalam munculnya inner beauty. Oh inje. Jadi ngeten Ustadz, kalau untuk masalah inner beauty itu muncul bukan bentukan dari lingkungan boten, ya, bukan bentukan dari apapun boten, tapi berangkat dari sebuah kesadaran. Nanti ada materi di dalam Al-Quran surat Ar-Rum itu Ustadz, itu dikabarkan bahwa Allah sampai menjadikan Ustadz dan kita semua ada itu sebagai sosok yang berharga. Dan Allah kepingin banget Ustadz, saya dan semua ibu-ibu ini ngejalanin sisa umur yang ada itu layaknya sosok yang berharga. Disebutkan dalam tafsir yang dimaksud jalani sisa umur sebagai orang yang berharga itu, kita ikhlaskan diri kita dibersamai kebaikan, dan kita tidak lagi mau mengikhlaskan diri dibersamai recehan. Nah ini yang mendorong dirinya mau berinteraksi sama pasangan, sama anak-anak, sama teman-teman. Dia nggak akan tergoda untuk berbuat recehan, Ustaz. Sehingga berinteraksi sama siapapun mesti tampak, wong iku lho kok apik ya, wong iku lho kok sabar ya, wong itu lho kok santun ya, dan tidak akan mudah berubah karena dia berbuat baik bukan pengen dilem orang lain, tapi karena sebuah kesadaran hidupku tidak lama lagi selesai, aku ingin ngejalanin sisa umur yang ada betul-betul layaknya sosok yang berharga.
Aku kepingin melakukan hanya kebaikan, nggak mau lagi dibersamai recehan. Itu mesti jadi inner beauty yang Masya Allah Mbak Gung, luar biasa nggih. Betul. Kalau hanya dipinta, nah kamu nanti di sekolah sing pinter loh ya, sing manut, mesti nggak sakit Mbak Gung. Terus. Nah, kembali ke social anxiety. Nggih. Tersekat gitu ya. Iya. Oke. Oke. Nah itu betul, itu ciri-ciri seseorang mengalami fobia keramaian. Oke. Jadi kalau dereng waktunya maju kan hafal, ngerti. Begitu sampai di depan hilang semua, ngeblank gitu. Nah itu positif fobia keramaian Bunda. Oke. Jadi gini, pertanyaan Bunda Erni tadi sama Bunda serupa. Fobia keramaian atau social anxiety kayak apa nih penanganannya? Ada terapi khusus, tapi karena ini sesi tanya jawab, sederhananya Bunda Erni harus melakukan minimal 2 hal. Satu, ini disebut reframing, yaitu membingkai ulang peristiwa kita dipermalukan di masa kecil kita dengan sebuah makna baru yang lebih positif. Kalau Bunda nanti bingung apa yang melukaiku di masa lalu sehingga aku jadi fobia keramaian, nanti ngeten caranya, ngapunten. Ibu kan mohon maaf malam nanti tidur ya, pun bubuk biasa. Tidak boleh karena alarm atau dibangunin suami, harus bangun secara alami. Entah pengen pipis atau minum ya. Begitu tengah malam ibu ngelilir, jangan langsung lenggah, jangan langsung duduk. Dalam kondisi berbaring, itu kan meleknya kita belum sepenuhnya sadar nggih. Ibaratnya tuh wajah sih kayak guling gitu ya. Nah itu gelombang otak kita kalau dicek dengan EEG, itu masih theta atau alfa. Itu kondisi gudang jiwa masih terbuka. Sehingga jenengan nanti ketika melek ngelilir, langsung sentuhkan telapak tangan kanan di jantung kolbu, tempat banyak luka tadi. Jenengan beleh-beleh sambil ngomong ngeten, ya Allah, apa sih yang masih ganggu perasaanku sehingga aku sekarang tuh kalau ngomong di depan umum kok grogi, misal gitu nggih. Itu nanti langsung luka lama yang tersimpan rapi itu muncul. Tiba-tiba jenengan eling pernah dipares guru di depan kelas waktu kelas 2 SD. Nah, berarti itu luka yang dulu itu sampai hari ini ibu belum pernah berdamai dengan itu. Dan luka itu yang akhirnya menjadi inner child yang tantrum setiap kali ibu mau maju. Ya ojo maju nanti kayak biyen lho, nek salah kok di sini-sini dipares maneh. Akhirnya grogi. Nah, cara reframingnya di antara sekian banyak yang Allah tawarkan dan Rasulullah tawarkan, salah satunya gini. Sebenarnya pakai titik-titik tertentu, cuman ini saya contohkan doa nggih Bunda nggih. Setelah tahu ketemu lukanya apa, ibu reframingnya gini. Ya Allah, Engkau Maha tahu, sampai hari ini aku masih jengkel dengan guruku yang dulu pernah menghukum aku di depan kelas. Malu ya Rob. Nah, setelah menyampaikan lukanya, sambung dengan kalimat ini. Namun, setelah malam ini aku tahu ya Allah, ternyata Engkau mengizinkan episode drama toksik dulu itu hadir dalam kehidupanku. Ternyata aku tahu, itu agar aku bertumbuh menjadi sosok wanita yang kuat, yang sabar, yang tegar dan dewasa. Karena itu ya Allah, aku ikhlas menerima episode ini dan aku lepaskan rasa kecewaku. Nah, ini untuk mereframing. Nanti tanda reframing itu berhasil, begitu jenengan mengingat episode di Paris Guru, itu nggak sedih dan nggak kecewa, hanya geli-geli doang. Alhamdulillah, lantaran itulah aku bisa menjadi setegar sekarang. Itu reframing.
Agama kita, kalau kita pernah dilukai di masa lalu, nggak cukup reframing. Yang kedua, anak-anak kita menyebutnya forgiveness, yaitu memaafkan. Ibu tahu buatan materi yang kita bahas tadi, itu kan ada materi yang namanya orang jahat, yang namanya orang toksik, itu hanyalah pertanda kalau hidupnya nggak bahagia, hidupnya dipenuhi derita luka batin. Tadi kan jurnalnya begitu nggak? Nah sekarang jawab dengan jujur Ibu, Bu Erni dan yang lain. Setelah kita paham ternyata orang jahat hanyalah pertanda orang itu hidupnya tidak bahagia, dipenuhi derita luka batin. Orang modelnya teniki, pantesnya dibalas benci apa disakno, dikasihani. Bener. Nah inilah indahnya agama kita. Rahasia kenapa Rasulullah itu dilempari batu, diparingi kotoran onta, difitnah begini dan begitu, nggak pernah bales. Kenapa? Rasulullah tahu umatnya sedang sakit. Dia diturunkan untuk bimbing orang lorong ngeten iki. Mosok iya sing waras ketularan. Makanya kesimpulannya sing waras enak gini urip ngeten iki nggih. Enak. Jadi nanti pulang dari sini misalnya dimarahin suami, sama nih kalau Bu nang dia dolan masih rusuh kabeh ini gak direken. Langsung atine, ya Allah sakno banget suamiku hidupnya nggak bahagia, dipenuhi derita luka batin, sehingga aku cuma ketumpahan doang. Sing waras ngalah ya Allah, sing waras ngalah. Enak nggih Mbak nggih. Masya Allah. Nah, sehingga Bunda, teknik terapinya nanti forgiveness yang kedua ngeten. Ya Allah, Engkau Maha tahu, aku masih menyimpan sakit hati terhadap bu guru yang pernah menghukum aku. Namun, setelah siang ini aku tahu, ternyata guruku bisa sejahat itu saat itu karena hidupnya nggak bahagia dan banyak memendam derita luka batin. Ya mungkin ambek bojone tukaran ae. Langge terus cicilane dereng lunas saking ngeten ya. Akhirnya ya Allah, aku sekarang jadi kasihan. Aku nggak sakit hati ya Allah. Karena itu siang ini aku ikhlas memaafkan guruku dan aku ikhlas melepas kebencianku. Nah nanti kalau reframing dan forgiveness-nya dilakukan, jenengan kalau sudah luka akibat dihukum guru itu netral, sembuh, nggak perlu dibuat-buat, jenengan nggak akan grogi lagi. Enggak, itu cara penyelesaian kurang lebih kasusnya. Kalau hanya sekedar forgiveness sama reframing asal sungguh-sungguh, itu nanti bisa sembuh dengan izin Allah. Enggak, biar ibu-ibu nggak luka batin. Enggak. Karena biasanya ada ibu-ibu itu yang batin. Enak sama Ustaz ngomong ae ndok omah jemuran sik akeh. Kumbahan durung dicanda, sampean ngomong gak mari-mari. Luka batin belae niki nggih. Ya Allah, nggih. Baik ibu-ibu sekalian, kita bersyukur hari ini Allah maringi kemudahan bagi kita semuanya untuk sejenak cangkruk bareng membahas sebuah ilmu yang meskipun kita santai sambil bercanda, tapi dari sinilah sekarang kita sadar kita ndak kepingin sisa umur kita kembali sembrono, kembali sakarepe dhewe. Setidaknya tekadkan kuntur dari sini ada dua hal. Ya Allah, aku capek kalau terus-terusan menjadi orang yang kasar, gak bisa sabar sama anak, gak telaten ngomong pasangan. Aku kepingin ya Allah sembuh. Aku tahu ternyata aku sekasar itu karena aku belum berdamai dengan luka-luka yang selama ini kurasakan. Aku bertekad mulai hari ini aku tidak akan lagi mengizinkan toksiknya pasangan, toksiknya anak, toksiknya teman melukai diriku yang berharga ya Allah. Dan aku juga bertekad untuk yang kedua, aku tidak akan mengulangi toksikku melukai anak-anakku, pasanganku dan siapapun. Nah ini tujuan dari pembahasan awal kita. Nanti kapan-kapan kalau Allah paring kecukupan umur dan semuanya,
Ayo kita mulai betul-betul satu persatu nyembuhkan luka-luka kita, sehingga sisa umur kita betul-betul bahagia. Mboten senyum ngeten iki, senyume ngeten iki mbujuki biasae. Ngene toto oma muring-muring maneh, ngambek maneh. Nggih. Sampun, ayo kita bermohon kepada Allah supaya Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Rabb, matur nuwun sangat, terima kasih. Hari ini merupakan hari yang indah bagi kami semuanya. Engkau mengumpulkan kami semua di masjid di Ponorogo ini dengan sebuah kesadaran. Aku capek terus mengizinkan diriku terluka ya Rob, dan aku kepingin menjadi seorang muslim yang tenanan, yang sejati, yang tidak akan lagi kubiarkan lisan dan tangan ini melukai anak, melukai pasangan, melukai siapapun ya Rob. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Rabb, hamba selama ini telah menganiaya diri sendiri dengan banyak berbuat keburukan ya Allah. Kami selama ini terlalu jahat sama anak-anak, sehingga anak-anak tumbuh kembang dengan luka yang banyak ya Rabb, yang ternyata lantaran toksiknya kami selaku orang tua, akhirnya gudang jiwa anak dipenuhi luka dan berubah menjadi anak-anak yang nakal, anak-anak yang tumpah ke dalam, sering sakit. Kasihan ya Rob, ternyata aku sadar akulah penyebab semua itu. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, sekiranya engkau tidak mengampuni semua kesembronoan kami ini ya Allah, dan sekiranya engkau tidak menyayangi kami, tidak menjadikan sisa umur kami kau paringi taufik, sehingga lantaran itu kami tetap sembrono sakarepe dhewe, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Sisa umur kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan bersama rumah tangga kami, tidak ada sakinah, anak-anak pun banyak terluka sehingga wani banggil sama kami ya Rabb. Dan kami pun nanti di akhirat termasuk hamba yang merugi karena kau azab lantaran kesembronoan kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bisa nyuwun tolong karuniakan kami semua baik dunia dan sebaik-baik kebahagiaan dunia ya Allah, ketika Engkau menyapa kami dengan lembut, dengan hidayah-Mu, sehingga kami bisa ngelampaui sisa umur yang ada betul-betul di atas bimbingan jalan hidayah-Mu, tidak lagi sakarepe dhewe, tidak lagi sembrono ya Rabb. Dan karuniakanlah kepada kami kebaikan akhirat dan sebaik-baik kebaikan akhirat ya Rabb. Ampuni dosa kami, jauhkan kami dari kemurkaan-Mu dan azab di neraka, dan sayangi kami ya Allah. Izinkan kaki kanan kami nanti melangkah ke Jannatul Firdaus, yang di sana kami ketemu orang tua kami, ketemu pasangan kami, ketemu anak-anak kami dan sahabat-sahabat seperjuangan kami. Dan yang lebih indah ya Rabb, ketika kami bisa ketemu sama Rasulullah bersama orang-orang yang saleh. Dan yang paling kami impikan ya Rabb, ketika detik-detik itu terjadi, ketika Engkau menyingkap tabir dan hijab-Mu, sehingga kami bisa memandang keindahan wajah-Mu ya Allah. Please mudahkan kami untuk sampai di titik itu ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, ngapunten sangat kalau ada satu dua perkataan kami yang kurang pas, yang menyinggung perasaan ibu-ibu semua. Semoga ini tidak menjadi luka batin bagi ibu-ibu semuanya. Amin, amin, amin.
Nggih, demikian subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu pengumuman ibu-ibu. warahmatullahi wabarakatuh.